Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haruman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang sebuah produk CNC buatan kami, CNC 3 aksis. Di sini CNC ini dilengkapi dengan kontrol, maestri, kemudian dilengkapi beberapa panel, yaitu panel untuk lampu, kemudian coolant, ini coolant off, dan ini emergency. Adapun area machining dari mesin ini memiliki untuk sumbu X sebesar 750 mm, untuk sumbu Y memiliki panjang 480 mm, dan sumbu Z sebesar 350 mm. Spesifikasi spindle kita menggunakan RPM maksimal 18.000 RPM. Adapun cara mengganti cutter pada CNC ini, pada tipe CNC ini kita menggunakan manual tool change. Jadi menggunakan alat bantu untuk mengganti cutter. Mesin ini memiliki kelebaran 180 cm, kemudian panjang 150 cm, dan ketinggian maksimal dari lantai sampai ke paling atas itu adalah 250 cm. Pada sistem kontrol ini kami melengkapi layar monitor yang cukup lebar, yang mana pada monitornya kita bisa menunjukkan posisi sumbu, di sini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang mana sistem pengoperasiannya kita menggunakan sistem touchscreen di sini. Ya. Kemudian sistem ini juga digunakan untuk menggerakkan spindle secara manual. Pada kontrol ini, selain kita dilengkapi dengan sistem touchscreen, juga kita melengkapi dengan impact seperti ini. Impact ini kita gunakan standar seperti CNC pada umumnya, untuk fungsinya sama untuk menggerakkan spindle dan cutter. Demikian penjelasan umum tentang CNC produk kami. Pada video berikutnya saya akan menerangkan cara menggunakan sistem machining di CNC ini. Demikian, terima kasih. Video kedua ini saya akan coba mensimulasikan sebuah proses pemesinan dengan menggunakan CNC G40 Flip 2. Pada pertama kita harus memiliki sebuah gambar 3 dimensi seperti ini ya, 3 dimensi, misalkan sebuah tulisan atau apapun. Anda bisa menggunakan software desain yang lain juga, bisa digunakan untuk simulasi ini. Nah, kita akan membuat simulasi di sini sebuah huruf, sebuah tulisan yang imbos ke dalam. Kita akan menggunakan cutter berdiameter 2 mili. Kemudian setelah itu kita masuk ke aplikasi CAM. Nah, di sini pada video ini saya sudah membuat sebuah simulasi, ya, sebuah simulasi CAM menggunakan aplikasi ini. Anda juga bisa menggunakan beberapa aplikasi yang untuk
kebutuhan CAM ini. Ya, tidak perlu selalu menggunakan software ini. Nah, setelah kita membuat ini, kita cek simulasinya apakah sudah sesuai atau tidak. Kita cek menggunakan aplikasi ini, nanti akan terlihat proses simulasi cutter, permulaan, pemotongan hingga akhir. Tentu saja untuk membuat simulasi ini Anda harus menyediakan sebuah bahan yang lebih besar daripada rencana yang akan Anda buat. Setelah Anda memastikan bahwa ini sudah oke, maka Anda bisa melakukan proses terakhir, yaitu menggunakan post processor. Ya, post processor yaitu di sini dengan Anda menggunakan post processor, yaitu di sini generic mesh trimmill. Jadi di sini ada beberapa post processor yang bisa digunakan dari software ini. Namun post processor yang kita gunakan adalah di sini Match 3 Mill CPS atau generic Match 3 Mill. Setelah klik ini, maka Anda simpan nama filenya, kemudian di force, ya seperti itu. Nah, setelah itu maka akan ada hasil dari G-code programnya, yaitu berupa G-code. Di sini kita masukkan menggunakan USB ya, untuk saya memperlihatkan hasil G-code-nya. Kita gunakan WordPad ya, untuk melihat G-code-nya. Nah, di sini kita lihat ini adalah program-program G-code yang akan kita masukkan ke dalam mesin, ya seperti itu. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian hasil dari G-code ini kita boleh menggunakan flash disk yang nantinya harus dikopikan ke flash disk tersebut, dan kemudian flash disknya kita colokkan ke mesin. Demikian penjelasannya. Kemudian kita akan masuk ke video berikutnya. Terima kasih. Pada simulasi yang sebelumnya kita lihat pada komputer, kita akan coba melakukan simulasi cutting dengan menggunakan CNC. Pada kali ini saya akan menggunakan sebuah bahan berbahan PVC seperti ini. Nanti di sini kita akan bikin tulisan seperti yang digambarkan dari video sebelumnya, dari PC ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pertama-tama sebelum kita mulai, kita pasang dulu bahannya ya. Bahannya tentu saja harus kita sesuaikan dengan simulasi yang telah kita buat. Jadi bahannya tidak boleh kurang dari simulasi yang kita buat. Kita di sini di meja ini dilengkapi dengan lubang-lubang yang sudah ada ulirnya, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pemasangan dari benda kerja ini. Dan jangan lupa cutter sudah terpasang, yang mana cutter yang kita gunakan sebelumnya adalah menggunakan cutter berdiameter 2 mili ya, seperti itu. Kemudian setelah posisi ini sesuai, maka kita gunakan kunci L untuk mengencangkan. Ya, ini kita kencangkan supaya tidak terlepas pada saat proses. Setelah kita yakin ini kuat, maka bagian baut ini sebagai setting para kita lepas. Ini adalah baut ini digunakan untuk memastikan bahwa posisinya itu setegak lurus mungkin ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya
kita lakukan setting titik nol. Lakukan machining, kita tandai dulu ya posisi titik tengah dari benda kerja ini, titik tengahnya sebelah mana. Kita bisa menggunakan sebuah penggaris ya, atau mungkin kalau kita lihat di posisi ini untuk titik tengah sumbu X kurang lebih ada di sekitar ini ya. Hal ini digunakan sebetulnya untuk memastikan bahwa semua bagian yang kita machining akan terkena cutter ya, seperti itu. Kita bisa menggunakan di sini penanda posisi kurang lebih, sehingga dipastikan cutter akan berada kurang lebih di sini ya, di sekitar ini, untuk memastikan seperti itu. Oke, setelah kita tandai ya kurang lebih di sebelah sini, ya kita posisikan cutter di tengah. Untuk penggunaan CNC ini tentu saja Anda harus dulu belajar ya untuk penggunaannya, karena di sini kalau kita tidak hati-hati bisa terjadi tabrakan. Oke, seperti itu. Kita dekatkan dulu ke sumbu jetnya. Oke, kita lihat koordinatnya juga di sini sudah ada perubahan. Kita dekatkan hingga posisi cutter akan dekat. Hati-hati dalam menggunakan ini, karena kalau kita tidak hati-hati ini bisa terjadi tabrakan ya, seperti itu cutter dengan benda kerja. Kemudian sumbu jet saya kira cukup seperti itu. Kemudian untuk sumbu X kita gerakan ya ke arah yang sesuai sampai kira-kira kurang lebih posisi ada di tengah ya, kira-kira gitu. Kemudian untuk sumbunya juga sama ya, untuk jarak seperti ini kita posisikan sumbunya berada, si cutternya berada di tengah di sini. Ini sudah cukup sumbu X-nya. Untuk sumbunya kita lihat seperti ini ya. Jadi ini kurang lebih ini memiliki panjang sekitar 80, dan ini posisinya sudah cukup di tengah. Kalau Anda tidak yakin, Anda bisa didekatkan lagi posisinya ya. Kalau sudah dekat, maka kita bisa menggunakan ini hand wheel ini. Hand wheel ini digunakan apabila posisi cutter sudah dekat, untuk memastikan ujung cutter itu mengenai tepat di permukaan benda kerja. Gunakan ini ya. Ini kita harus gunakan secara pelan dan hati-hati, karena apabila salah bisa terjadi patah. Jadi sini kita coba pakai sistem torch saja untuk memudahkan. Kita gerakan dulu secara manual spindle-nya. Ini bisa Anda bisa menggunakan 3000 rpm. Nah, kita gini ya. Oke. Ini kita gerakan terus hingga menyentuh. Pastikan nah ini sudah menyentuh ya. Sudah menyentuh dari benda. Kemudian kita setting semua bagian ini menjadi 0 ya. Jadi ini sumbu jetnya kita 0, ini Y-nya kita 0, sumbu X-nya 0. Jadi ini titik 00 machining ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita jauhkan lagi sumbu jetnya ya ke atas kurang lebih sekitar 20 cm. Nah,
Setelah ini maka kita sudah menemukan posisi 00 mesin ya, seperti itu. Oke, ini jangan kita rubah. Nanti video berikutnya kita akan coba simulasi cutting seperti itu sesuai program. Demikian, terima kasih. Pada simulasi yang keempat ini kita pada video sebelumnya kita kan sudah memasukkan program G-code-nya ke sini ya, ke flashdisk ini. Maka setelah itu kita masukkan ke sini ya. Kemudian setelah itu dari program ini kita buka ya. Ini kita buka menggunakan Explorer biasa. Tadi kita di USB ini sudah membuat sebuah program yang kita sebut tadi namanya adalah 1002 tab ya, seperti kita kopikan dulu ya, untuk memastikan bahwa tidak terjadi kelambatan data. Ini kita kopikan. Nah, ini program tadi yang sudah kita buat ya, si tab ini udah gitu, baru dari program kita buka aplikasinya Logic Code ya. Ini kita tadi nyimpen di dokumen ya. Ininya kita ganti extensionnya menjadi tab. Kemudian kita open. Nah, di sini pada kolom sebelah kiri ini kita sudah terlihat programnya di sini. Ada beberapa bagian yang kita edit dulu karena di aplikasi ini memang tidak kita perlukan ya, kita edit G-code-nya, kemudian ada bagian yang kita hapus di sini karena salah satunya kita tidak menggunakan coolant, jadi kita hapus dulu yang bagian yang kira-kira tidak pentingnya. Kita mulai start dari S5000 M3 ya, jadi ini dari RPM 5000 RPM dengan putaran searah jarum jam. Kita hapus dulu. Kemudian bagian yang M8 juga kita hapus karena kita tidak menggunakan coolant. Oke, setelah itu kita selesai, kita save ya, save. Kemudian kita tutup. Nah, nanti terlihat di sini perubahan nih. Ya. Nah, di sini di bagian screen ini juga kita bisa melihat gerakan dari cutternya ya. Dari gerakan cutternya kira-kira akan membentuk suatu tulisan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kira-kira seperti itu. Dan dipastikan programnya kita sudah oke ya, seperti itu. Apabila sudah sesuai dengan ini, maka selanjutnya kita bisa running ya. Bagian yang resetnya kita matikan ya. Nah, di sini untuk merunning programnya kita menggunakan namanya run from here. Jadi dari sini kita running ya. Kita kalau sudah yakin ya kira-kira prosesnya, maka kita bisa pijit ini ya. Kita buka hasilnya, hasil pemesinannya. Oke, kita lihat, maka kira-kira hasilnya seperti ini ya. Jadi begitu kira-kira proses simulasi dari pemesinan dengan menggunakan generate G-code. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.